Wabarakatuh. Baik ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah masuk pertanyaan kepada kita seputar kajian akhir zaman. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa benar Imam Mahdi dibaiat umur 40 tahun? Jadi pertanyaannya, apa benar Imam Mahdi dibaiat umur 40 tahun? Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Imam Mahdi, maka pembahasan ini tidak bisa dilepaskan dari kajian akidah. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah perkara-perkara yang akan muncul akhir zaman. Itu masa-masa yang akan datang. Pembahasan ini termasuk ke dalam kajian akidah. Dalam kitab Al-Fitan karya Abu Nuaim, kita menemukan ada 4 riwayat yang menyebutkan terkait umur Imam Mahdi ketika dibaiat menjadi pemimpin akhir zaman. Riwayat yang pertama beliau sebutkan bersumber dari Abdullah bin Marwan, dari Al-Haytham, dari Abdurrahman amman hadatsahu dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib berkata, yub'atsu wa huwa ma baina as-salasin wa arba'in. Imam Mahdi dibaiat antara umur 30 dan 40 tahun. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Al-Walid, dari Sa'id, dari Qatadah. Al-Walid an Sa'id an Qatadah an Abdullah ibn Haris qala, berkata, yakhrujul Mahdi wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Al-Mahdi keluar, maksud keluar dari sini adalah dibaiat, wa huwa dia ibnu arba'ina sanatan, berumur 40 tahun. Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga menyebutkan yang bersumber dari An-Samit an Ka'ab, dari Samit dari Ka'ab berkata, Al-Mahdi, Imam Mahdi ibnu ahadu, yaitu ibnu ahadi au isnataini wa khamsina sanatan, dibaiat umur 51 ataupun 52 tahun. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, An Jarrah an Arto'ah, dari Jarrah dari Arto'ah berkata, Al-Mahdi ibnu sittina sanatan. Imam Mahdi diutus pada umur sittin, 60 tahun, sanatan. Maka jika kita berbicara tentang umur Imam Mahdi dibaiat nanti di akhir zaman, kita tidak bisa mengambil satu riwayat saja lalu kemudian kita membuang riwayat lain. Mesti mengkomparasikan, mendiskusikan antar riwayat agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Nah, 4 riwayat ini bisa kita cek atau kita lihat dalam kitab Al-Fitan bab Sifatul Mahdi, halaman 226 sampai 227. Selain itu, selain membahas matan hadis atau isi hadis, kita juga harus membahas sanad hadis. Sanad artinya jalur atau perawi hadis. Maka ketika kita membahas jalur atau sanad atau rawi hadis tersebut, kita harus melihat pada atau mempelajari terlebih dahulu ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu hadis. Apa tujuan mempelajari ilmu hadis ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui riwayat tersebut. Apakah hadis ini tergolong hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif? Maka nanti berindikasi kepada kualitas sebuah hadis. Maka oleh karena itu ilmu mustalah hadis menyebutkan kita melihat terlebih dahulu riwayat yang pertama, kita bahas dari sisi jalur. Misalnya riwayat pertama tadi. Riwayat yang pertama mengatakan Al-Mahdi itu akan diutus antara umur 30 sampai 40 tahun.
Syekh Al-Bastawi dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Ahadis Al-Mahdi Ad-Dha'if wa Al-Mawdu', dalam kitab ensiklopedi hadis-hadis Imam Mahdi yang dhaif maupun maudhu' dan palsu. Beliau menyebutkan riwayat Imam Mahdi dibaiat pada umur antara 30 sampai 40 tahun itu adalah dhaif. Dhaif maknanya adalah lemah. Dhaif dari sisi apa? Dhaif dari sisi sanad. Hadis dhaif dari sisi sanad itu ada 5. Yang pertama namanya mu'allaq. Yang kedua mursal. Yang ketiga mu'dal. Yang keempat munqati'. Yang kelima mudallas. Nah, ini yang 5 ini adalah dhaif, nama-nama dhaif dari sisi sanad atau rawi hadis. Nanti ada lagi dhaif dari sisi matan. Ada nanti hadis matruk, ada hadis syaz, bahkan ada hadis maudhu', hadis palsu. Maka kata beliau dalam kitab Mawsu'ah tersebut yang telah ditakhrij oleh ulama-ulama hadis, beliau menyebutkan dan menyimpulkan saja bahwa perawi dari sanad umur 30 sampai 40 itu adalah dhaif. Riwayat yang kedua tadi mengatakan Imam Mahdi diutus pada umur 40 tahun. Ini lebih menarik lagi. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Arfu Al-Wardi fi Akhbar Al-Mahdi, beliau menyebutkan bahwa hadis ini pun lemah. Kenapa lemah? Karena ditinjau dari sisi sanad hadis. Kata beliau, ada 2 perawi dalam jalur sanad ini yang mudallis. Mudallis maknanya adalah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan menampakkan yang baik-baik saja. Maka hadis mudallis ini termasuk hadis dhaif. Karena sisi rawi tadi, sanad tadi termasuk hadis dhaif. Kita ulang lagi, dhaif itu yang paling ringan dhaifnya mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati dan mudallis. Yang paling parah dhaifnya mudallis. Karena menyembunyikan kebaikan-kebaikan, menyembunyikan keburukan-keburukan dari guru yang didapatnya. Ini hadis seorang mudallis. Bahkan kata beliau, perawi tersebut muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Ini dalam satu kajian mustalah hadis sangat berat sekali. Muttaham bil kadzib itu satu tingkatan di atas hadis maudhu', hadis palsu. Hadis maudhu' baru muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib ini disebut dengan hadis matruk. Muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Maka siapa yang tertuduh dusta di sini? Maka disebut adalah anbasah. Maka katanya adalah beliau menyebutkan seorang perawi ini tertuduh dusta muttaham bil kadzib. Itu beliau sebutkan pada halaman 80. Kemudian Syekh Al-Bastawi mengambil pendapat jalur yang lain. Dalam kitab Al-Mawsu'ah mengatakan bahwa Qatadah, yaitu Qatadah tadi adalah salah seorang perawi, yaitu tidak pernah bertemu langsung dengan Abdullah bin Haris. Artinya Qatadah ini Al-Haris tak pernah bertemu. Maka hadis yang tak pernah bertemu ini atau terputus ini namanya hadis munqati. Dan Ahmad berkata, Qatadah tidak mendengar hadis ini dari Abdullah bin Al-Haris. Makanya status hadis ini tergolong kepada hadis dhaif. Kemudian dalam kitab Al-Aqdu Ad-Durar, yaitu muhakkik Syekh Muhib bin Saleh mengatakan, seorang rawinya yang bernama Anbasah bin Abi Saghir adalah dhaif. Dia beliau menyebutkan salah seorang perawinya itu Anbasah bin Abi Saghir adalah dhaif. Maka sudah banyak ulama yang menyebutkan rawi hadis yang mengatakan Imam Mahdi diutus umur 40 tahun itu adalah dhaif, itu lemah. Nah, jika kita lihat riwayat yang ketiga, masih dalam kitab Syekh Al-Bastawi, dalam kitab Al-Mawsu'ah mengatakan bahwa sanadnya lemah disebabkan bersumber dari Abu Nu'aim. Kenapa disebut sanad lemah? Karena Abu Nu'aim hanya mengumpulkan saja, tidak mentakhrij hadis tersebut.
Maka kata beliau banyak hadis-hadis yang statusnya lemah dari riwayat kitab tersebut. Maka ini pun harus waspada dalam mengambil sebuah hukum. Yang keempat disebutkan bahwa Syekh Al-Bastami menyebutkan bahwa sanadnya, ya, yang keempat itu berarti Imam Mahdi diutus umur 60 tahun. Itu sitina sana. Juga hadisnya hadis dhaif. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat tafakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengkaji akhir zaman dan membahas hadis-hadis akhir zaman, kita mesti teliti dan jeli menyeleksi hadis-hadis tersebut. Jangan sampai kita mengambil sebuah hadis, menjadikan hukum, ternyata hadis yang kita pakai itu hadis dhaif. Emang apa masalahnya hadis dhaif? Ya, dalam kajian akidah, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai. Bahkan ulama hadis itu mengatakan, jangan dalam berbicara akidah, jangankan menggunakan hadis dhaif. Hadis ahad saja harus dihindarkan. Kecuali hadis ahad ini memiliki banyak turuk. Apa makna turuk? Banyak jalan, banyak jalur. Dan juga ulama sepakat bahwa hadis ini tidak sampai dhaif jiddan, dhaif sekali. Maka itu pun para ulama mesti berhati-hati. Maka ini pelajaran bagi kita ketika kita membahas sebuah hadis dan hadis ini belum kita teliti, atau mungkin kita nggak meneliti. Para ulama misalnya meneliti, rupanya di antara perawinya itu ada yang tertuduh muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Bahkan ada di antara perawinya yang mudallas, yang termasuk dhaif yang berat. Maka oleh karena itu kita tidak bisa secepat mungkin dengan segera, dengan cepat, dengan gegabah untuk memakai sebuah hadis lalu kemudian kita terapkan dan itu jadi pedoman kita. Maka pertanyaan berkaitan umur 40 tahun tadi itu pun mesti diteliti dan itu sudah diteliti oleh Imam Suyuti. Dan jika pun sebenarnya kita menyebutkan umur 40 juga ada riwayat lain, tak mesti satu riwayat saja. Maka disinilah kita mesti jeli dalam mengkomparasikan, mendiskusikan antara hadis. Jadi ternyata riwayat yang menyebutkan umur Imam Mahdi di baiat itu ada 4. Jadi bukan satu saja. Nah meskipun 4, ini mesti kita teliti lagi. Meskipun 4 riwayat tadi dengan jalur yang berbeda-beda, para ulama sepakat bahwa hadis ini masih hukumnya dhaif. Maka oleh karena itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berhujah, dalam berdalil, mengambil dalil dalam perkara akidah ini, kita mesti lebih selektif, mesti berhati-hati, mestilah kita menggunakan hadis-hadis yang sahih saja. Meskipun itu hadisnya dhaif, tapi jika ada turuk lain dan dhaifnya ini pun tidak sampai tertuduh dusta ataupun sampai hadisnya tadlis. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati dalam mengambil hadis untuk menyampaikan, untuk menguatkan hujah argumentasi kita, untuk menopang hukum yang kita tegakkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.